Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari demi hari kami bergaul dengan Tuhan, kami merasakan tuntunan Tuhan. Dan kiranya sekali lagi melalui pemberitaan firman, renungan firman hari ini, kami semakin diteguhkan mengenai tuntunan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresi, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, menarik sekali ya kalau kita baca Alkitab, apalagi kalau Alkitab itu bercerita tentang sejarah atau bercerita tentang satu bangsa atau satu kerajaan, banyak pengetahuan yang kita dapatkan, termasuk di perikop yang baru kita baca ini. Jadi ternyata di dalam kehidupan bernegara, termasuk di dalam kerajaan itu kan ada peristiwa-peristiwa. Yang menjadi perhatian saya adalah ketika Mordekai ini dikatakan bahwa dia duduk di pintu gerbang istana raja. Pintu gerbang istana raja. Berarti ada satu kerajaan, tapi kan juga ada istana raja ya. Di istana raja itu punya pintu gerbangnya. Mordekai duduk di situ. Nah, tanpa sengaja Mordekai ini mendengarkan percakapan dari dua orang sida-sida raja. Artinya dua orang ya pelayan raja atau penjaga raja yang bernama Bigtan dan Teresi. Percakapan itu bukan percakapan biasa. Ternyata percakapan itu adalah percakapan sakit hati. Curhat-curhatan. Dan percakapan sakit hati ini bukan sekedar sakit hati, tersinggung dan sebagainya, tapi juga ternyata perencanaan pembunuhan terhadap raja. Waduh, Bapak Ibu ya. Hanya sekedar duduk pintu gerbang, tahu-tahu dengar. Ada dua pegawai istana, dua orang pelayan raja yang bercakap-cakap sakit hati dengan raja dan rencana untuk membunuh raja. Yang menarik lagi adalah Bapak Ibu, Mordekai ini tidak langsung bersemangat minta ketemu raja, enggak. Tapi dia menyampaikan rencana pembunuhan ini melalui Ester, ratu, ya, sang ratu. Dan Ester ini kan kita tahu bahwa dia adalah ponakan dari Mordekai atau saudara dari Mordekai lah begitu. Lalu kemudian yang menarik lagi, Ester tuh menyampaikan berita ini. Jadi Mordekai dengar dari Bigtan dan Teresi mengenai rencana jahat mereka. Lalu Mordekai memberitahu kepada Ester. Ester kemudian menarik, Ester mau menyampaikan berita ini. Tapi ketika Ester melanjutkan berita ini untuk diperiksa apakah benar atau tidak, Ester tidak mentang-mentang juga pakai namanya. Saya mendengar begini-begini, sehingga nanti besok-besok dia yang berjasa. Ternyata enggak. Ester menyampaikan kepada pihak yang berwenang, tetapi atas nama Mordekai. Lalu menarik. Ternyata kerajaan itu mendengarkan berita, mereka tidak langsung percaya. Dikatakan perkara itu diperiksa. Apakah benar yang mereka dengar ataukah tidak benar? Apakah benar atau fitnah? Ternyata
periksa benar. Lalu kemudian ada hukuman yang diberikan kepada Bigtan dan Teresi, yaitu mereka disulahkan pada tiang. Yang menarik lagi adalah peristiwa itu ditulis di buku sejarah. Langsung ditulis, peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah. Artinya buku sejarah kerajaan itu dan di hadapan raja, disaksikan oleh raja. Sejarah mengenai rencana pembunuhan, dan informasi ini didapatkan dari seorang bernama Mordekai. Jadi bukan dari Esther, tapi dari Mordekai. Nanti ini catatan ini besok-besok akan sangat dibutuhkan, akan sangat membantu menyelamatkan Mordekai dan bahkan seluruh orang Yahudi, satu bangsa, Bapak Ibu. Nah, yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan adalah ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana dan kemudian mendengarkan rencana jahat tersebut. Saya memikir-mikir, merenung-renungkan Bapak Ibu. Kalau nggak Tuhan yang tuntun, tidak mungkin. Kalau kita mengatakan kebetulan Mordekai duduk, saya kira nggak ada kebetulan gitu. Mordekai duduk di situ pun juga kalau bukan tuntunan Tuhan, kalau tidak dikehendaki Tuhan juga tidak mungkin. Tapi saya mengimani bahwa Mordekai duduk di situ itu adalah masuk di dalam kerangka rencana keselamatan Allah. Dia duduk di situ, di pintu itu, pintu gerbang raja, gerbang istana raja, lalu dia mendengarkan curhat-curhatan sakit hati antara Bigtan dan Teresi, dan sekaligus mendengarkan rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros. Dan kemudian ini dia menyampaikan melalui Esther, dicatat dalam buku sejarah. Besok-besok peristiwa ini dipakai untuk memberikan penghargaan. Jadi ternyata kerajaan-kerajaan itu mencatat orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berjahat, tapi juga orang-orang yang berbuat baik. Dan pada waktu-waktu tertentu raja memberikan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ini nanti ada kaitannya dengan Esther dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Dan peristiwa Mordekai ini mempunyai peranan penting. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa dalam hidup kita ada Tuhan. Ada Tuhan. Kalau kita terus dekat dengan Tuhan, terus membiarkan diri untuk Tuhan tuntun, maka Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Tuhan menuntun kita masuk di dalam rencana-rencana baik Tuhan, rencana-rencana keselamatan Tuhan yang mungkin pada waktu ini kita tidak tahu. Tapi besok-besok kita akan tahu bahwa posisi-posisi kita yang Tuhan tempatkan bisa saja itu merupakan satu rangkaian benang merah dari rancangan keselamatan Allah. Nah, Bapak Ibu, marilah kita terus membuka hati, membuka diri, membuka kehidupan kita untuk Tuhan tuntun senantiasa. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa di surga, terima kasih luar biasa jikalau hidup kami dituntun oleh Tuhan. Maka hidup kami di dalam setiap tahap-tahap, setiap peristiwa merupakan peristiwa yang penting. Peristiwa yang berada dalam rancangan keselamatan Tuhan, peristiwa yang berada dalam kedaulatan Tuhan. Untuk diubah oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang bermakna bagi keselamatan sesama, keselamatan dunia, keselamatan kami sendiri juga tentu saja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.